Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kimia kelas 10 untuk pembelajaran jarak jauh MA inspiratif baru bisa dilaksanakan hari ini. Dan berikut adalah slide yang akan kita coba diskusikan bersama, yaitu tentang tata nama senyawa, atau kalau Anda buka di bab 5 ya, itu sudah dijelaskan tentang tata nama senyawa. Seperti apa tata nama senyawa? Akan kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu tentang penamaan senyawa biner. Biner dari namanya merupakan istilah untuk senyawa yang terdiri dari dua unsur pembentuk. Nah, kita akan bagi menjadi beberapa golongan ya, unsur yang membentuk senyawa biner. Yang satu dengan logam bermuatan satu, dan satu lagi berikatan dengan senyawa atau dengan unsur non logam. Jadi untuk senyawa biner yang pertama yang akan kita bahas adalah logam bermuatan satu yang berikatan dengan unsur non logam. Bagaimana kemudian cara menamainya? Pertama adalah kita harus menuliskan nama logam terlebih dahulu. Nah, logam ini lebih banyak golongan 1, 2 ya, terutama itu adalah logam. Nah, tentu Anda masih ingat golongan 1 itu apa saja? Ada kapal rubuh Jasperang ya. Jadi dari litium, haji lili, hidrogennya kita tinggalkan, tapi kemudian jadi ada litium, kemudian kalium, erbium, cesium ya, itu merupakan golongan 1A. Adapun nanti kita akan lihat dengan golongan 2A. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam implementasi cara memberi nama, maka perhatikan terlebih dahulu nama-nama ion monoatomik berikut. Nah, untuk beberapa senyawa, untuk beberapa unsur itu akan membentuk anion ya, non logam ini akan membentuk anion di mana mereka bermuatan seperti di tabel yang ditujukan dan memiliki nama-nama yang sudah diberikan secara spesifik. Contohnya untuk C4-, maka untuk C4- ini menunjukkan bahwa dia memiliki memiliki, kalau yang minus itu kan unsur dengan jumlah elektron ya, membutuhkan jumlah elektron 4 elektron. Kemudian jika dia menjadi C4- maka menjadi karbida. Adapun Si atau silikon itu kemudian namanya menjadi silisida. Nitrogen itu menjadi nitrida, fosfor menjadi fosfida, arsen menjadi arsenida, oksigen menjadi oksida, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita coba ikatkan dengan logam golongan 1A. Di sini ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, kita ambil salah satunya, misalnya logam litium. Litium ini kita berikatan dengan hidrogen, maka akan menjadi litium dan hidrogen, ikatannya menjadi LiH. Maka sesuai dengan tata nama di atas, kita menuliskan nama logam terlebih dahulu. Logamnya di sini adalah litium terlebih dahulu, diikuti dengan hidrogen yang diakhiri ida, sehingga namanya menjadi litium hidrida. Contoh berikutnya adalah natrium. Kita beri contoh untuk berikatan dengan klor, yang kita beri nama akhiran itu klorida. Yang kita tulis terlebih dahulu adalah logam, atau tulisannya menjadi NaCl. Maka untuk namanya menjadi natrium klorida. Contoh lain pada logam golongan 2A ya. Logam golongan 2A, contohnya di sini ada magnesium yang berikatan dengan nitrida, maka namanya menjadi magnesium nitrida. Kemudian kalsium berikatan dengan oksigen, namanya menjadi kalsium oksida. Bagaimana jika senyawa biner itu berikatan terjadi antara logam yang bermuatan lebih dari satu dan juga dengan unsur lain berupa non logam? Cara memberi nama itu kita lihat bahwa cara memberi namanya harus kita tuliskan nama logam terlebih dahulu, baik itu dalam rumus formulanya ataupun namanya. Kemudian baru kita cantumkan muatan.
Ya, karena muatan logam ini lebih dari satu, dia bisa bermuatan 1, 2, 3 gitu ya. Contohnya besi bisa bermuatan 2 atau 3, kemudian krom juga bisa bermuatan 2 atau 3, maka kita perlu menuliskan, mengidentifikasi muatan tersebut dalam namanya. Nah, kemudian baru diikuti dengan anion yang beri akhiran ida. Jadi perbedaan pada logam bermuatan 1 dengan logam yang bermuatan lebih dari 1 adalah adanya identifikasi ya pada namanya yang menunjukkan muatan dari logam tersebut. Nah, kita akan mulai dengan cara lama ya. Cara lama, perhatikan. Di sini saya beri contoh ya. Sebelumnya untuk cara lama itu unsur dengan muatan lebih kecil diberi nama akhiran O. Sedangkan unsur dengan muatan lebih besar diberi nama dengan akhiran I. Nah, contohnya adalah ada besi. Besi itu bisa bermuatan plus 2, juga bisa bermuatan plus 3. Nah, Anda lihat di layar ada FeCl3, juga ada FeCl2. Kira-kira mana yang kita beri nama ya? O dan akhiran O, dan mana yang kita beri nama akhiran I. Nah, karena dua-duanya sama mengikat unsur non-logam berupa atom klor ya. Kita perhatikan ya, mana yang akan kita beri nama O dan mana yang akan kita beri nama I. Jadi ini namanya pasti sama, yaitu ferro atau feri ya, antara ferro atau feri klorida. Nah, kita cek satu-satu. Terlebih dahulu kita lihat di FeCl2. Pada FeCl2 di situ menunjukkan bahwa jumlah atom klor itu yang terikat sebanyak 2 buah. Maka muatan dari Cl atom klor pada senyawa tersebut itu diingat kembali muatannya -1 dikali 2. Maka untuk bisa mengetahui muatan dari Fe, kita coba hitung bahwa total muatan harus sama dengan 0 atau netral. 0 ini terdiri dari 2 kali muatan Cl ditambah dengan 1 dari muatan Fe. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan bahwa muatan Fe di sini adalah plus 2. Sehingga karena Fe ini plus 2, maka dia memiliki nilai muatan lebih kecil. Kita beri nama akhiran O atau ferroklorida. Bagaimana dengan yang ini? FeCl3. Ada 3 atom klor yang bermuatan -1, maka kita sudah bisa pastikan muatan Fe di sini menjadi plus 3, sehingga namanya menjadi feriklorida. Dalam cara baru, sistem stok sesuai dengan IUPAC itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah kita menuliskan nama, kita menuliskan jumlah muatannya berdasarkan angka Romawi. Contoh di sini ada krom. Krom yang berikatan dengan sulfur. Krom dan sulfur, di sini Anda lihat yang satu krom yang berikatan dengan satu sulfur, dan senyawa berikutnya adalah 2 krom yang berikatan dengan 3 atom sulfur. Kita periksa satu persatu. Pertama, untuk krom dan sulfur, di mana salah satu unsur, di mana unsurnya memiliki jumlah atom yang sama, atom klor dengan atom sulfur, atom kromat dengan atom sulfur. Nah, kita perhatikan satu atom kromat dan satu atom sulfur. Bahwa kita harus tahu, ingat ya, bahwa atom sulfur itu bermuatan -2 atau -2. Dengan kata lain, kita bisa dapatkan bahwa total muatan ini netral, maka muatan krom ditambah dengan muatan sulfur itu sama dengan 0. Muatan krom sama dengan muatan dari sulfur. Negatifnya karena harus berbeda tanda. Maka muatan krom itu merupakan lawan tanda negatif ya dari muatan sebelumnya, yaitu plus 2. Nah, senyawa kedua berikutnya adalah, oke, sebelumnya kita lihat berarti namanya di sini menjadi krom 2 sulfida. Tanda 2 Romawi menunjukkan muatan dari krom tersebut. Yang berikutnya senyawa Cr2S3. Anda perhatikan di sini ada 3 atom sulfida dan 2 atom klor. Berarti ingat bahwa
atom atom sulfur itu tetap bermuatan negatif 2. Maka dengan menggunakan perhitungan matematika sederhana, kita bisa dapatkan bahwa ya, dengan 2 kali muatan krom ditambah 3 kali muatan sulfur sama dengan 0. 2 kali muatan krom sama dengan 3 kali muatan S tadi min 2 sama dengan 0. Kita dapatkan 2 kali muatan krom min 6 sama dengan 0. 6 berpindah ruas ya. Ketika 6 berpindah ruas menjadi positif. Muatan krom sama dengan 6 dibagi dengan 2. Dari mana 2? 2 adalah dari pengali angka di sini. Maka muatan krom menjadi plus 3. Bagaimana cara menuliskannya? Berbeda ya. Kalau yang ini adalah krom 2 sulfida, maka senyawa berikutnya menjadi krom 3 sulfida. Oke. Penamaan senyawa biner berikutnya yaitu adalah unsur non-logam dengan unsur non-logam. Untuk unsur non-logam dan non-logam itu ditandai dengan menyebutkan jumlah atom dalam molekul menggunakan sistem awalan Yunani. Mono, di, tri, tetra, dan seterusnya. Walaupun yang mono ini sering tidak disebutkan. Nah, kemudian baru kita ikuti dengan nama unsur pertama, kemudian diikuti dengan unsur nama unsur pertama, kemudian unsur berikutnya. Senyawa tertentu dengan hidrogen biasanya diganti dengan asam. Ini mohon maaf bukan ketiga tapi kedua ya. Nah, barulah contoh misalnya saya berikan di sini ada unsur non-logam. Sulfur berikatan dengan oksigen. Ada 1 sulfur, kemudian ada 2 oksigen, maka namanya menjadi sulfur dioksida. Di menunjukkan secara Yunani kuno, di menunjukkan adanya 2 atom oksida yang terikat pada sulfur. Bagaimana dengan N2O5? Ya, betul. Kita tuliskan N2 berarti nitrogennya ada 2, kita beri nama dengan di nitrogen, dan kemudian oksigennya ada 5, kita beri nama Yunani dengan penta, sehingga namanya menjadi dinitrogen pentaoksida. Senyawa berikutnya adalah CS2. C ada 1, S2, S atau sulfur ada 2, maka kita beri nama dengan karbon disulfida. Oke. Nah, bagaimana dengan contoh senyawa berikutnya yaitu HI. Untuk HI ini adalah senyawa tertentu masuk dengan golongan karena dia memiliki hidrogen, maka kita ganti namanya dengan asam. Adapun I adalah iodium karena dia berada di akhir, maka diikuti dengan akhiran ida, sehingga namanya menjadi asam iodida. Penamaan senyawa berikutnya yaitu adalah penamaan senyawa poliatom. Dari namanya saja poliatomik, berarti unsur dengan atom yang lebih daripada 2 atom. Nah, ion poliatomik itu merupakan partikel bermuatan yang mengandung 2 atau lebih atom yang terikat secara kovalen. Bagaimana bentuknya? Anda lihat di tabel ini ya, untuk lebih jelas Anda bisa baca kembali di buku paket terutama ya. Di buku paket Anda bisa lihat untuk poliatomik tersebut. Ada contohnya di sini ada anion. Anion ini harus dihafalkan ya. Untuk Cn- itu berarti namanya adalah sianida. Untuk CO32- itu namanya karbonat dan seterusnya. Saya beri tanda warna yang berbeda. Di sini ada ada kebiripan. Lihat CO32- itu adalah karbonat. Tapi ketika si CO32- ini mengikat hidrogen, maka minusnya berkurang menjadi 1 dan namanya menjadi bikarbonat. Ada lagi yang ini oksalat ya. Kalau oksalat saja itu adalah C2O4 2-. Kalau dia mengikat hidrogen, maka minusnya berkurang menjadi hidrogen oksalat. Begitu juga dengan kromat dan dikromat. Perhatikan, untuk kromat CrO4 2-, sedangkan untuk dikromat berarti kromnya ada 2. Ya, kromat 1 atom krom, dikromat berarti ada 2 atom krom. Muatannya sama-sama -2. Kemudian ada nitrit dan juga nitrat. Nah, nitrat NO2
dan nitrat NO3 dan nitrit adalah NO2. Fosfat dan fosfit pun sama ya. Fosfat PO4 3- dan PO3 3- itu adalah fosfat. Jadi biasanya untuk senyawa-senyawa yang memiliki oksigen itu biasanya untuk oksigen yang lebih rendah namanya diberi nama I ya, sedangkan yang lebih tinggi diberi nama A. Contoh di sini saya tuliskan ada FeNO3 3 kali. Bagaimana cara kita memberi nama? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu muatan dari logam Fe. Karena logam Fe ini ya memungkinkan untuk memiliki dua muatan, bisa 2 atau 3. Nah, kira-kira Fe di sini berapa muatannya? Oke, kita coba cek satu persatu. Ada 3 atom nitrat bermuatan -1. Maka agar muatan dari senyawa ini bernilai 0 atau netral, untuk terikat dengan satu atom Fe, kita bisa pastikan bahwa muatan Fe tersebut +3. Nama yang tepat adalah besi 3 nitrat mengikuti aturan IUPAC. Atau jika kita menggunakan aturan lama, namanya menjadi ya, ferinitrat. Bagaimana hubungan biloks dengan tata nama senyawa? Ini sudah tadi dijelaskan, terutama juga jika kita ada O untuk biloks rendah, I untuk biloks tinggi. Ya, sudah dijelaskan dalam contoh ferum dan kromat. Hanya saja untuk logam golongan 1A, 2A, 3A dan beberapa di golongan transisi itu hanya satu bilangan oksidasi. Sisanya itu bisa memiliki lebih dari satu. Maka harus kita kenal kembali itu cara lama juga dengan cara baru. Mana yang lebih mudah? Ya, sampai hari ini kita masih sering menemukan beberapa senyawa dituliskan dengan dua cara ini. Tapi kalau misalnya Anda lebih mudah menggunakan cara baru, maka gunakanlah cara baru. Yang berikutnya adalah kita akan berbicara tentang senyawa hidrokarbon. Oke, senyawa hidrokarbon yang paling sederhana itu adalah CH4. Apa itu hidrokarbon? Ya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan juga karbon. Perlu Anda ingat bahwa karbon itu selalu memiliki 4 tangan. Ya. 4 tangan karbon artinya dia memiliki 4 ruangan kosong untuk diisi oleh atom yang lainnya. Kalau dia berikatan dengan 4 atom hidrogen, maka namanya menjadi CH4. Dan dia memiliki nama metana. Metana ini merupakan senyawa hidrokarbon paling sederhana. Ya. Bagaimana jika satu atom hidrogen ini kita ganti dengan karbon yang lain? Seperti pada contoh ini. Ya. Kita berikatan dengan atom karbon yang lain, tapi tetap sama. Atom karbon yang kedua juga harus memiliki 4 tangan. Ya, berarti masih tersisa 3 tangan. 3 tangannya mengikat hidrogen. Maka senyawa hidrokarbon ini kita sebut dengan C2H6. C ada 2, 1, 2, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom hidrogen. Namanya adalah etana. Jika satu atom hidrogen ini kemudian diganti dengan atom karbon yang lain, maka senyawanya menjadi seperti ini. Ya, pastikan bahwa setiap atom karbon itu memiliki 4 tangan ya, yang mengikat hidrogen. Maka di sini ada, kalau dia 3 atom berarti 3 atom karbon, maka ikatannya menjadi 1, 2, 3, 3 atom karbon dan mengikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atom hidrogen. C3H8 atau kita sebut dengan nama propana. Perhatikan, rumus umum senyawa hidrokarbon ini disebut alkana dan mengikuti deret homolog CnH2n plus 2. Atau jumlah N ini adalah bisa Anda ganti 1 atau 2 dan seterusnya. Jadi Cn contohnya ya, C3, kalau 3, C-nya ada 3 kita masukkan C3, kemudian H, 2 kali 3 tambah 2, 8. Bagaimana jika 4? C4H, 2N plus 2 berarti 10. C4H 10 dan begitu seterusnya. Gugus alkil adalah
suatu hidrokarbon yang kehilangan satu atom H, di mana biasanya gugus alkil ini kita tulis dengan R, ya, R, dan penamaan sesuai dengan gugus alkananya diganti akhiran ana dengan il. Contoh di sini ada alkana CH4, kalau kehilangan satu atom H maka dia menjadi metil. Ya, perhatikan satu atom hidrogen ini hilang dari karbon dan memungkinkan dia untuk terikat pada rantai lain. Jika etana C2H6 kehilangan satu atom hidrogen maka menjadi C2H5, maka namanya menjadi etil dan seterusnya. Propana menjadi propil, butana menjadi butil, pentana menjadi pentil, dan heksana menjadi heksil. Untuk uji pemahaman, Anda silahkan kerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman 240 sampai 241, soal nomor 3, 6, 7, 11, dan 13. Untuk halaman 242, kerjakan soal nomor 3 dan 4 bagian A, C, F, G, H, dan M. Jika seluruh siswa sudah mengumpulkan soal ini, mengerjakan soal ini, Anda cukup foto, kemudian Anda post di Google Classroom, dan nanti akan saya berikan pembahasannya dalam bentuk video untuk mudah dipahami jika semua mahasiswa sudah mengumpulkannya. Oke, saya kerjakan 2 soal untuk bisa membuat Anda lebih paham. Contoh di sini ada soal nomor 1. Penamaan yang benar untuk NiNO3 2 kali adalah A. Nikel 2 nitrat, B. Nikel nitrat, C. Nikel nitrat, D. Nikeli nitrat, E. Nikel 1 nitrat. Oke, lihat, perhatikan dari jawaban. Ya, dari jawaban ini sudah bisa kita pastikan, ya, mengikuti aturan, ya. Kalau mengikuti aturan cara lama ataupun cara baru. Ya, di sini cara lama yang tidak mungkin itu adalah nikel nitrat 2 karena tidak mungkin 2 ini ditulis di belakang, tetapi akan ditulis di depan. Yang C kita abaikan, jawaban C kita bisa abaikan. Nah, bagaimana dengan nikel nitrat? Nah, nikel nitrat ini sudah jelas bahwa nikel termasuk ke dalam senyawa yang memiliki unsur yang memiliki peluang untuk mendapatkan bilangan oksidasi lebih dari 1. Bilangan oksidasi yang mana yang kemudian harus dituliskan, ini untuk perlu kita identifikasi di sini. Ya, maka nikel nitrat ini bisa kita abaikan, jawaban B dan C bisa kita abaikan. Jawaban D, nikeli nitrat, ini perlu kita pertimbangkan karena bisa jadi dia mengikuti aturan cara lama. Tapi permasalahannya apakah dia nikel 1 atau nikel 2? Nah, ini kita tidak tahu. Kita coba pembahasan senyawa tersebut, senyawa logam dengan ion poliatomik, ya. Nah, NiNO3 2 kali berarti di sini pada tabel ion nitrat itu memiliki muatan -1, maka muatan nikel adalah kita dapatkan berdasarkan perhitungan matematika sederhana, muatan nikelnya adalah +2. Dan seperti yang tadi disampaikan, ini harus teridentifikasi karena nikel memiliki nilai bilangan oksidasi lebih daripada 1. Jika kita mengikuti aturan lama, ya, maka harusnya namanya adalah nikelo. Tapi kalau kita ikuti cara baru, maka kita tuliskan dengan nikel 2 nitrat.